Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Siska Amrin sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, adik-adik, kemarin kan sebelum kita masuk pada materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, kemarin kita sudah membahas terlebih dahulu bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, untuk materi ini kita akan mulai dengan yang namanya sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, silahkan kalian simak baik-baik materi di bawah ini. Sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering kita perbincangkan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak ataupun elektronik. Nah, sebenarnya kekuasaan itu apa sih? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendakinya. Contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Nah, itu yang disebut sebagai kekuasaan orang tua. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suatu negara memiliki yang namanya pemerintahan. Di dalam pemerintahan terdapat namanya kekuasaan. Kekuasaan tersebut berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden, wakil presiden, para menteri, maupun lembaga-lembaga negara lainnya. Macam-macam kekuasaan negara menurut teori para ahli. Ahli yang pertama yaitu John Locke, seorang tokoh politik dan bapak liberalisme, membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga juga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dari dua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, apa yang dimaksud dengan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Berikut simak baik-baik. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang seperti DPR, MPR, dan DPRD. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Di dalamnya termasuk presiden, wakil presiden, dan para menteri. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Pada kekuasaan horizontal dibagi menjadi 6, yaitu
yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan inspektif atau eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Sedangkan pada kekuasaan vertikal terdiri dari kekuasaan pemerintahan pusat, kekuasaan pemerintahan provinsi, kekuasaan pemerintahan kabupaten, dan kekuasaan pemerintahan kota yang dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan. Untuk tugas kalian, silahkan kalian tulis dan klasifikasikan atau gabungkan atau buat sesuai dengan pembagian lembaga-lembaga negara apa saja yang termasuk dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tulis beserta fungsinya. Untuk tugas ini kalian boleh lihat di mana saja, di internet ataupun di buku, silahkan. Untuk batas pengumpulan nanti akan saya kumpul minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.